Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharminingsih, NIM C1L019093. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas manajemen kawasan konservasi, di mana saya akan membahas mengenai prinsip desain kawasan konservasi, di mana terdapat isu-isu dalam desain cagar. Pertama, perdebatan tentang SLOSS, Single Layer of Spheral Small. 2. Dengan ukuran sama, apakah karena keterbatasan uang, waktu, dan personil, akan lebih baik membangun suatu kawasan konservasi yang besar atau beberapa kawasan kecil-kecilan? Peluang untuk merancang cagar secara ideal sangat kecil. Trade-off pengguna lahan. 3. Kondisi mengharuskan menerima apa saja kawasan yang dapat diperoleh. Kemudian terdapat isu nyata desain cagar, yang dimana pertama, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kawasan konservasi yang luas dibutuhkan. 2. Bagaimana mengelola dinamika internal dari ancaman luar pada kawasan konservasi yang diperoleh. 3. Menentukan apa fitur fisik dan biologi yang penting dalam mendukung populasi komunitas yang variabel atau berfungsinya ekosistem di lokasi-lokasi tertentu. Paradigma ekologi. 1. Equilibrium perspektif. Pertama, sistem-sistem ekologi diperkirakan sebagai memiliki titik stabil equilibrium seperti tingkat klimaks yang dapat diduga dan secara struktural dan fungsional, lengkap dan mengatur dirinya sendiri. 2. Kebanyakan populasi spesies dalam suatu ekosistem secara relatif stabil dari tahun ke tahun dan menjaga jumlahnya satu sama lain. 3. Jika ada gangguan dari konfigurasi fisik tertentu, suatu ekosistem klimaks akan terbentuk kembali. Implikasi konservasi paradigma equilibrium. Pertama, ada unit tertentu dari alam dapat dikonservasi dengan sendirinya. Kedua, untuk unit-unit kawasan akan memelihara dirinya sendiri dalam konfigurasi stabil dan seimbang. 3. Jika terganggu, sistem akan kembali ke asalnya dalam kondisi seimbang. Dengan catatan, kawasan konservasi akan berhasil sepanjang ditutup dan diproteksi dari pengaruh-pengaruh manusia. Kemudian 2. Non-equilibrium, di mana pertama, sistem-sistem ekologi jarang berada dalam titik stabil terbuka pada pertukaran bahan dan energi dari sekitarnya. Tidak secara internal mengatur dirinya sendiri dan sangat dipengaruhi oleh gangguan-gangguan periodik yang mempengaruhi struktur dan fungsi internalnya. Kemudian perspektif yang menekankan proses dinamika dan hubungan-hubungan daripada endpoint stability. Terdapat juga implikasi mengenai non-equilibrium, di mana pertama, unit alam tertentu tidak dapat dengan mudah dikonservasi sebagai suatu kawasan dalam isolasi dari lingkungan sekitarnya. 2. Unit kawasan tidak akan mempertahankan dirinya sendiri dalam suatu konfigurasi yang stabil dan seimbang. 3. Unit-unit kawasan akan mendapatkan gangguan alami, juga gangguan manusia, dan kemungkinan mengubah statusnya, di mana dengan catatan untuk kawasan tidak akan berhasil semudah dengan cara menutup dan melindunginya dari manusia.
Gangguan dan pengaruh dari daerah sekitarnya dan dari masyarakat akan mempengaruhi komposisi spesies, perubahan laju dan arah proses-proses alam. Gangguannya di sini, satu, setiap kejadian yang secara relatif diskrit menurut waktu yang mengganggu ekosistem, komunitas atau struktur populasi, dan mengubah sumber daya ketersediaan substrat atau lingkungan fisik. Dua, setiap proses yang mengubah laju kelahiran dan kematian individu yang ada dalam pitch tertentu. Persoalan dalam desain cagar. Pertama, pertimbangan biologi. Mendukung kawasan konservasi untuk proteksi proses ekologi suatu biodata yang utuh atau suatu yang khusus subset biota yang teridentifikasi lokasi, ukuran dan bentuk kawasan, ketergantungan dan hubungan spasialnya dengan daerah alami lain, ukuran populasi untuk mempertahankan spesies kritis, kolonisasi lokal dan dinamika kepunahan biodata, dinamika ekologi dalam kawasan, serta ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh pengguna lahan di sekitarnya. 2. Pertimbangan pengaruh antropologis atau budaya, di mana pertama, tidak mengganggu budaya tradisional, kedua, kompatibel dengan norma-norma budaya masyarakat lokal. 3. Dukungan sosial untuk kawasan dari penduduk lokal, pengunjung yang membayar, dan masyarakat umum akan secara nyata membuka peluang untuk berhasil. 3. Pertimbangan kendala-kendala politik dan ekonomi dan realita yang ada pada tingkat lokal dan global. Pertama, jika kendala-kendala itu tampak tidak rasional, harus dimodifikasi dengan pendidikan publik atau tindakan pengadilan. Kemudian, biasanya ada trade-offs dalam hal penggunaan lahan. Dan terakhir, 6 isu penting keberhasilan cagar. Pertama, ukuran cagar. 2. Heterogenitas dan dinamika. Kemudian 3. Konteks spasial dan temporal. Batas administratif kawasan sering ditetapkan secara politik atau legal daripada atas dasar pertimbangan ekologi. 4. Unsur-unsur landscape alami dan modifikasi. 5. Zona-zona buffer. Dan terakhir, menghubungkan habitat-habitat yang terfragmentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.